Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung kasih ke Bang Doli yang menanggapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Margarito dan juga apa setidaknya positioning dari Mas Huda di koalisi 01. 01 pengusung Amin. Bang Doli, silakan. Silakan Bang. Yuk, nggak ada suara. Bang Doli, mohon maaf bisa dinyalakan untuk audionya Bang. Kami belum bisa mendengar suara Anda Bang Oh Doli. ya, sorry. Oke, Ya, silakan itu Bang. tadi yang saya Monggo diulang. sampaikan dan kemudian dipertegas oleh Prof. Margarito bahwa hak angket ini pertama motifnya apa, urgensinya apa, dan objeknya siapa gitu ya. Nah, tadi kalau kemudian bicara tentang soal yang berkaitan dengan pemilu, ya memang tidak ada relevansinya kan. Penyelesaian memang seperti apa yang mau diambil. Apakah kemudian kalau misalnya ditemukan kecurangan-kecurangan dalam pemilu, kemudian dibawa ke hak angket, apakah itu bisa selesai? Karena di dalam undang-undang kan tidak, penyelesaiannya bukan di sana gitu. Nah, tapi kalau sasarannya lain, misalnya lah katakan tadi seperti yang saya katakan Prof. Margito untuk soal peran pemerintah, soal kemudian presiden. Nah, ini kan apa namanya ya? Ya menurut saya sudah beda lagi ini. Ini udah sangat politis dan kemudian perlu tendensi yang menurut saya ya ini sikap yang berlebihan terhadap penyelenggaraan pemilu itu. Jadi kan ini beyond dari itu kan. Jadi bicara tentang ya tadi saya selalu mengatakan sebenarnya harusnya kita dalam mengikuti kompetisi apalagi pemilu ini kita harus mempersiapkan diri. Kita siap menang juga siap kalah gitu. Jangan kemudian ketika kita kalah ya kita mencari-cari gitu, mencari-cari upaya yang sebetulnya sudah ada diatur tidak dipergunakan tapi ke hal-hal yang lain gitu. Nah ini yang menurut saya yang kemudian kita simpulkan bahwa kami di Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju pada akhirnya nggak menemukan urgensi dan motif untuk perlunya angket berkaitan dengan itu. Apalagi kalau selalu berkaitan dengan pemilu. Kalau berkaitan dengan pemilu ya tadi jalurnya seperti saya katakan itu. Tapi kalau hal yang lain, ya kita juga akan menghadapinya dengan kuat bahwa nggak ada hubungannya dengan soal pemilu berarti. Ini kan berarti mencari-cari kalau seandainya memang disasarkan kepada soal presiden dan segala macam. Ini kan berarti mencari-cari saja supaya suasana gaduh gitu ya. Pemilunya mungkin nanti diharapkan jadi mau diganggu pemilunya. Ini kan berarti tidak sesuai dengan niat awal teman-teman yang mengajukan inisiatif hak angket untuk kemudian melihat atau memperbaiki pemilu itu sendiri gitu. Artinya siap juga jika kemudian kalau memang pihak 03 ataupun nantinya jika bergabung 01 akan membawa ini ke hak angket, siap juga melawan dengan tegas berdasarkan undang-undang begitu ya Bang Doli ya? Iya, ini bukan soal melawan tidak melawan ya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa ini kan hak konstitusinya DPR. Jadi anggota DPR yang 575 itu diberi hak. Nah, mereka juga diberi hak untuk menggunakan hak itu, juga diberikan hak untuk tidak menggunakan hak itu. Nah, kami tidak akan menggunakan hak itu karena memang menganggap tidak perlu. Kalau bicara tentang soal penyelesaian masalah pemilu, jalurnya sudah ada, bukan hak angket. Itu menurut pandang kami, sehingga kemudian kami tidak akan menggunakan hak itu. Dan kami juga akan sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa tidak ada relevansinya kalau menyelesaikan masalah pemilu dengan hak angket. Jadi tidak perlu teman-teman menggunakan hak itu, kita kira gitu. Oke, bahkan ya, kalau misalnya sasarannya kepada presiden, saya mesti ingatkan dalam konteks apa presiden? Isunya, materinya juga tidak bisa dikaitkan dengan pilpres. Why? Karena kalau mereka misalnya sasarannya kepada presiden dan dikaitkan dengan pemilu, kan itu objek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Yang mereka bilang TSM itu ya itu antara lain segala macam itu. Dan kalau misalnya mereka sasarannya kepada presiden misalnya begitu ya, maka tetap saja apapun alasannya itu, tetap saja ini berakar pada pemilu.
kalau kita pakai penalaran yang ketat dalam ilmu hukum, sebab terdekat dari dari angket itu adalah pemilu. Sementara undang-undang mengatur bahwa soal-soal di pemilu itu diselesaikan menurut undang-undang pemilu. Oke, dengan kata lain gini, Bang, dengan kata lain, kalaupun sasarannya seperti Anda tadi bilang pada presiden, artinya apapun sebenarnya yang proses yang ada di Mahkamah Konstitusi, penetapan presiden, kemudian hasil akan tetap sah, akan tetap berlaku kan? Sah. Tidak akan merubah hasil, artinya begitu kan? Tidak mengubah apa-apa sekalipun sasaran, katakanlah subjek yang dituju dari angket itu adalah presiden, dan katakanlah tindakan-tindakan pemerintahan presiden itu yang dijadikan objek angket. Katakanlah sesuai dengan isu-isu yang sudah berkembang itu, presiden cawe-cawe lah, berpihak lah, macam-macam gitu ya. Itu kan materi di dalam undang-undang kan, itu kan yang dikerangkakan ke dalam TSM dan macam-macam itu, dan itu objek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Huda, singkat. Sudahlah, mending tutup buku, kita pikir yang lain. Singkat Mas, singkat. Tutup buku katanya tadi kata. Soal angket ini. Saya kira tadi perspektif Mas Doli, perspektif Prof. Margarito, kita terima satu sisi. Tapi sekali lagi, kita harus berbesar hati Mas Doli untuk meletakkan pemilu 2024 pada konteks bukan semangat untuk mencari-cari persoalan gitu. Saya kira pasangan Mas Doli juga punya kepentingan untuk memastikan berbagai isu itu clear. Jangan-jangan salah satu instrumen untuk mengclearkan itu supaya tidak menjadi beban masa depan pemerintahan yang baru melalui hak angket. Jadi sekali lagi kita tunggu semua substansi yang didiskusikan. Saya kira levelnya kemudian setelah kita menunggu sikap politik dari fraksi PDIP terkait dengan hak angket ini. Ya, kita juga akan menunggu nanti akan seperti apa sikapnya gitu ya. Kalau kemudian nanti disasarkan kepada misalnya presiden, itu yang saya sebutkan mencari-cari. Tapi kalau kemudian bicara tentang soal kepemiluannya, ya teman-teman DPR itu punya hak untuk menggunakan hak angket untuk membicarakan itu. Tapi kami juga punya hak memandang bahwa itu nggak perlu, kira-kira begitu. Karena kalau kita bicara tentang kepemiluan, itu ada jalurnya yang lain, kira gitu. Jadi ya makanya nanti saya kira kan juga teman-teman PKB, koalisi di 01 kan lagi menunggu nih, saya kira juga sedang mengkaji juga kan, materinya apa, mau disasar kemana gitu. Tapi kalau kami sudah punya kesimpulan, Mas Huda, bahwa kalau bicara tentang soal penyelesaian berkaitan dengan pemilu, itu tidak perlu hak angket, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Doli, Mas Huda, terima kasih Bang Margarito. Terima kasih banyak bersama kami pagi hari ini. Ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Huda. Dan saya Mbak Desi, kita berdua pamit pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa. Pagi Prof.